Shalom, berjumpa kembali di dalam program Semua Karena Anugerahnya. Tema renungan hari ini bertema kontroversi pandemi dan pemberian vaksin COVID-19 dengan akhir zaman. Ada beberapa orang yang menanyakan saya tentang pandemi yang terjadi di dunia sebagai tanda-tanda permulaan akhir zaman, serta pemberian vaksin dikaitkan dengan tanda antikris. Hal yang pertama mengenai pandemi COVID-19, apakah ini tanda akhir zaman atau bukan? Adalah suatu hal yang lumrah jika dalam kasus bencana atau wabah penyakit, orang berusaha menjelaskan fenomena yang sering kali berada di luar pemahaman manusia itu sebagai sebuah pertanda dari langit. Sikap ini tidak pula terbatas pada agama tertentu, sebab itu pula sebagian umat beragama menggunakan tafsir ayat-ayat suci untuk mengaitkan wabah corona dengan tanda-tanda datangnya kiamat, tidak terkecuali umat Kristiani. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sudah menubuatkan akan tanda-tanda dari akhir zaman. Banyak kejadian yang sangat dahsyat yang mungkin bisa menggoncangkan umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan bahwa sebagai orang percaya, supaya kita jangan gelisah, karena semuanya itu harus terjadi, dan itu belum kesudahannya. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, sebenarnya di masa lalu, manusia pernah pula menghadapi pandemi penyakit mematikan di seluruh dunia yang memicu jutaan angka kematian. Pada abad ke-14, wabah sampar membunuh lebih dari 200 juta manusia di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Penyakit mematikan itu disebabkan oleh penularan bakteri Yersinia pestis lewat lalat dengan bantuan hewan pengerat seperti tikus. Dan lebih dari seabad silam, flu Spanyol menyebar ke seluruh dunia dan membunuh sekitar 50 juta orang dari 500 juta yang tertular virus influenza tipe H1N1. Jika dibandingkan dengan pandemi COVID-19 saat ini, jumlah korban lebih kecil dibandingkan wabah penyakit sebelumnya. Data yang saya pakai pada 15 Agustus 2021, sekitar 207,4 juta orang positif COVID-19 dan sekitar 4,3 juta orang meninggal dunia. Dari kejadian pandemi di dunia, bagaimana manusia mampu menyintas di tengah bencana kesehatan di masa lalu dan saat ini, maka dengan demikian pandemi saat ini bukan berarti akhir zaman akan datang segera, belum, walau dengan kehadiran pandemi COVID-19. Lalu bagaimana umat beragama khususnya umat Kristiani menyikapinya? Mari kita kembali ke Alkitab. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 dan 25, di sana Tuhan Yesus sudah menyampaikan akan tanda-tanda dari akhir zaman. Bahkan juga di dalam beberapa ayat di dalam Matius pasal yang ke-7 serta Lukas pasal 21, mengenai tanda-tanda tersebut memang akan terjadi, tetapi Tuhan mengingatkan kita, khususnya di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 44 yang berkata, "Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Jadi dengan kata lain, hari kesudahan zaman pasti akan terjadi, tapi saat ini belumlah kesudahannya. Tuhan mau supaya kita sebagai umat percaya tidak gelisah dan harus tetap waspada, berjaga-jaga, serta berdoa, supaya ketika saatnya tiba, orang percaya siap dan tetap menjaga iman percaya kepada Yesus Kristus seperti yang dinasihatkan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia." Lalu yang kedua tentang kontroversi vaksin COVID-19 yang dihubungkan dengan penanaman microchip 66 antikris. Sebenarnya fenomena angka 66 dan antikris sudah berapa kali menjadi suatu kabar yang diangkat sebagai berita yang menghebohkan yang dikaitkan dengan antikris. Kita mungkin ingat beberapa tahun yang lalu bahwa pemakaian barcode ada unsur angka
66-nya sebagai tanda antikris. Tapi dengan berjalannya waktu, ini juga tidak membuktikan bahwa barcode itu adalah lambang antikris. Bahkan sekarang seluruh produk memakai barcode. Dan saat sekarang beberapa gereja juga menggunakan QR code. Saat ini heboh bahwa dalam cairan vaksin terdapat microchip yang akan mengontrol manusia. Perlu kita ketahui dengan kemajuan teknologi, kehidupan sehari-hari kita sudah berhubungan dengan microchip yang disebut RFID atau Radio Frequency Identification. RFID ini ada suatu metode penyimpanan data dengan menggunakan gelombang radio. Microchip RFID ini sudah banyak digunakan seperti di dalam smart card, kartu kredit, kartu ATM, kartu pasien di rumah sakit yang digunakan untuk menyimpan data-data pasien. Juga digunakan di dalam TV, komputer, handphone, dan banyak lagi lainnya. Bila dikatakan microchip yang di dalam vaksin untuk memantau dan mengontrol manusia, sebenarnya pada saat ini banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk mencari keberadaan seseorang yang berbeda tempat. Bahkan handphone yang juga ada microchipnya bisa digunakan untuk mencari keberadaan seseorang. Jadi tidak perlu microchip itu diimplan ke dalam tubuh manusia. Menjawab keraguan atas kontroversi doktrinal yang belakangan ini beredar di kalangan orang percaya berkaitan dengan vaksin COVID-19 yang dihubungkan dengan penanaman microchip 66 di vaksinasinya, yang diwahyukan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16 dan 18, sehingga hal ini membangun fobia di tengah umat Allah. Lalu apakah orang Kristen boleh divaksin COVID-19? Apa benar vaksin tersebut mengandung microchip 666? Bagaimana kalau benar vaksin COVID-19 mengandung gen antikris sehingga kemungkinan yang divaksin akan binasa? Yang pertama yang harus kita ingat, vaksin COVID-19 walaupun menjadi kontroversi tetaplah sebuah vaksin seperti vaksin lain yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak perlu dihubungkan dengan microchip 66 antikris. Kedua, seandainya pun vaksin COVID-19 mengandung gen antikristus, apakah cairan tersebut membatalkan iman percaya kepada Yesus Kristus? Jawabannya jelas tidak, sekaligus menolak isu binasa karena divaksin 19. Ketiga, vaksin COVID-19 merupakan tanda ketaatan pada pemerintah sebagai wakil Allah di bumi, sekaligus tindakan kasih. Sebab dengan demikian bukan sekedar melindungi diri, tetapi juga melindungi orang lain di sekitar kita. Kesimpulannya adalah bahwa penolakan vaksin COVID-19 karena alasan doktrinal yang mengaitkannya dengan microchip 66 dan antikris merupakan suatu kekeliruan yang tidak berdasar. Berjaga-jaga adalah baik dan harus bagi orang percaya sesuai anjuran firman Tuhan. Tetapi pemberian vaksin COVID-19 bukanlah suatu ancaman bagi keselamatan orang percaya selama iman kepada Yesus Kristus tidak disangkal. Sebab apapun isi cairan vaksin COVID-19 tidak dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Lalu kita baca di dalam Roma pasal ke-8 ayat 35 sampai 39 ya berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, orang-orang percaya harus memberi teladan dengan penuh iman menerima vaksinasi COVID-19 sesuai anjuran pemerintah. Dan kita sebagai orang percaya harus bijaksana seperti Tuhan inginkan, supaya kita berjaga-jaga serta waspada dan tetap berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk melihat tayangan ini. Jangan lupa untuk like-nya serta men-share apabila tayangan ini telah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Untuk subscribe dan pencet bell-nya. Tuhan Yesus memberkati.